Halo semuanya, selamat datang lagi di Algoritma Channel ya. Sekarang aku akan bahas lagi. Jadi untuk 1 menit ini aku akan kasih tahu dulu bahwa nanti di hari yang biasanya itu hari Minggu, hari Selasa dan hari Kamis aku akan rekaman. Tetapi hari-hari Selasanya akan papaku akan rekaman lagi. Di hari yang di hari Seninnya, di hari Rabu dan di hari yang hari Jumatnya, dan itu akan aku rekaman. Jadi teman-teman akan tahu berita tentang itu di video ini aja. Trailer akan ku bikin ya, cuma gitu aja. Oke, jadi sekarang kita akan belajar atau lanjutin seri kita lagi. Oke, jadi sekarang di sini kita akan lanjutin seri langkah selamat, atau di sini ada tulisan step to Christ atau langkah kepada Kristus. Iya, karena selamat adalah saat kita bersama-sama Kristus, saat kita karena Yesus adalah jalan dan kebenaran. Yesus pernah bilang itu sendiri, bahwa akulah kebenaran, jalan dan kebenaran. Jadi seperti itu. Dan inti kita kan kemarin adalah Lukas 18:8, dan kita tahu bahwa di saat itu kita tahu bahwa anak manusia adalah Tuhan Yesus, dan dia mencari iman, dan iman itu adalah saat kita mendengar, dan itu adalah bukti dari bahwa yang nggak kelihatan itu ada, dan juga kita bisa lihat atau kita mengetahui yang nggak kelihatan itu dari yang enggak kelihatan, dari yang kelihatan. Jadi kita bisa mengerti yang enggak kelihatan dari yang kelihatan. Oke, begitu kita ngulang sedikit, dan di sini aku akan kasih ayat yang jelasin bahwa tidak lakukan itu sama dengan dosa. Dan ayatnya itu jadi 2 ayat ini, James 2 di pasal 2 dan ayat yang 17 dan ayat 20. Di ayat 17 dibilang bahwa iman tanpa perbuatan adalah kematian, dan di sini lagi ayat 20 diulang lagi bahwa iman tanpa perbuatan adalah kematian. Jadi ini adalah pernyataannya di sini. Jadi kan iman perbuatan itu adalah kematian. Dan apakah kayak gini, kayak iman tanpa perbuatan itu kematian bukan? Gitu, kayak nanya gitu, ya kan? Oke. Nah itu tuh ayat yang kemarin aku masih cari itu, yang sekarang aku kasih ya. Nah, aku lupa kemarin itu ayatnya apa. Dan kita akan lanjutin langkah yang keempat. Jadi kan kemarin itu kan kita tahu bahwa ini kan. Dan ini kan aku tambahin 1 ayat lagi, yaitu Roma 6:23. Di sini kematian itu adalah upahnya dosa, kan? Jadinya judul ini udah masuk akal lagi. Udah masuk akal. Oke. Jadi kan kita mau tahu cara langkah selamatnya kita, dan kita sudah tahu cara kita menerima iman. Itu caranya dengan kita mendengar firman Tuhan, bukan dari pelajaran sebelumnya. Dan cara belajarnya itu aku udah pernah bahas di video khusus untuk buku barunya aku. Oke. Di pelajaran itu ada di Perjalanan hingga 50 ya. Oke. Jadi kita lihat lagi. Teman-teman kan kalau itu kan teman-teman kan kemarin aku udah kasih untuk teman-teman berpikir sendiri atau renungannya sendiri-sendiri, yaitu untuk mencari ayat yang menjelaskan
di Matius 24 ayat yang keberapa cari sendiri itu kan kemarin, untuk mencari apa kalau mendengar itu harus dengan perbuatan. Kalau nggak ada perbuatan itu adalah kematian. Tadi kemarin tuh ada 4 atau apa ya? Ya pokoknya itu teman-teman bisa tak sendiri ya. Itu aku nggak akan kasih tahu, tetap nggak kasih tahu. Pokoknya teman belum bisa dapetin ya carilah dulu. Nah kalau udah ketemu ayatnya terus di kolom komentar lagi mau di video ini atau video sebelumnya. Lebih bagus di video sebelumnya karena pertanyaannya di situ. Oke, jadi di menit ke-6 ini kita akan benar-benar akan membahas pelajarannya. Jadi kita akan menjauh atau aku akan kasih pertanyaan dulu, yaitu kan bagaimana cara mendapatkan iman, dan kemarin kita jawab caranya adalah mendengar firman Tuhan. Lalu ditambahin lagi yang tugasnya teman-teman sendiri, yaitu dengan melakukan juga. Dan kita tahu kalau kita mendengar kita pasti akan menemukannya. Kalau kita mencari akan menemukannya. Oke. Jadi kita tahu itu, dan mendengar itu berarti melakukan firman-Nya Tuhan, ya bukan? Kalau kita mendengarkan atau kita melakukan firman-Nya Tuhan, artinya kita melakukan firman Tuhan atau kita menurut firman-Nya Tuhan. Karena kan dosa itu adalah melanggar hukumnya Tuhan. Jadinya iman atau lawan dari dosa itu sesuai ayat Roma 7 ya. Roma 17 ayat 23 ya. Roma 17 ayat 23 bahwa iman itu bukan dosa. Jadinya kalau kita melanggar, kalau kita menurut firman Tuhan, itu kita sedang mendengar firman Tuhan. Atau istilahnya itu kita mendengar firman Tuhan itu sebab atau itu adalah langkah pertama untuk kita menurut firman Tuhan. Jika kita nggak pernah mendengar firman Tuhan, gimana caranya kita bisa menurut firman Tuhan kalau kita nggak tahu apa yang diperintahkan? Dan kalau kita cuma dengar aja dan nggak dilakuin, itu sama aja kematian, ya bukan? Oke. Aku akan kasih ayat 1 ini untuk isiin pelajaran ini, yaitu adalah ayat ini. 1 Kor itu tulisan Kor 3 ayat 23 lagi. 23. Aduh, Kor itu tulisannya gimana? Nah, sini bilang bahwa kamu orang Kolose ini, kamu tuh adalah Kristus atau Kristus yang banyak. Kristus itu kan artinya yang diurapi, ya. Kalian tahu orang Kolose itu melakukan apa? Kalau teman-teman ikutin 3 episode yang diajarin sama papaku, teman-teman pasti tahu bahwa Kolose itu melakukan meat and drink atau feast kan itu. Dia itu atau berkumpul ya, meat and drink itu ya, walaupun nggak dibahas ya di situ. Tapi meat and drink itu adalah makan dan minum yang dilakukan Tuhan Yesus itu ya, yang adalah gods. Karena godsnya ini dibilang 2 atau lebih, jadinya ini bahwa jadinya itu gods ini artinya bukan gods oknumnya, tapi nature-nya. Atau Kristus itu adalah anaknya God, jadinya dia juga
jenisnya sama, God juga nature-nya sama, God. Dan kita adalah Kristus juga. Walaupun kita bukan Kristus, orangnya Kristus ini, Yesus Kristus bukan, tapi kita adalah Kristus yang sama. Itu. Atau kita kan teladannya kita adalah Yesus Kristus, bukan? Ya, karena kita adalah pengikut Kristus, jadi kita adalah yang mengikuti Kristus. Aku nggak perlu kasih ayatnya itu, karena teman-teman pasti tahu sendiri bahwa kita adalah Kristen atau pengikut Kristus. Ya, tapi Kristennya bukan organisasi, bukan agama itu maksudnya. Ya agama sih, tapi bukan denominasi itu. Tapi kita adalah Kristus yang benar-benarnya. Atau istilahnya kita itu adalah orang Islam. Kenapa? Karena Islam artinya adalah berserah diri. Karena kita juga berserah diri, walaupun kita bukan Islam denominasi. Seperti itu istilahnya. Dan teman-teman kalau tulis Christ dengan S di situ, tetapi kalau teman-teman tulis Christ sendiri dengan itu, teman-teman akan tahu bahwa akan ada ini kalau tanpa koma nih ya, tanpa koma di sini, tanpa koma di atas ini, teman-teman akan mendapatkan, kita tak kasih alfa dan omeganya, atau ayat pertamanya dan ayat terakhirnya. Oke. Jadi ayat pertamanya itu ada di Embar ya, 24 dibilang bahwa nanti akan ada Kristus palsu, dan juga Kristus nabi-nabi palsu. Ini teman-teman akan tahu tentang ini kalau teman-teman lihat di Matius 24 ya, di pelajaranku yang tanda-tanda akhir dunia, teman-teman akan tahu itu. Ya, itu adalah salah satu tanda akhir dunia, tapi bukan tanda dari tutup pintu atau kita nggak bisa diampuni lagi. Dan ayat terakhirnya kalau teman-teman tulis di search gitu di Alkitab apapun, yang penting di versi KJV itu ada ini di John 1 John ini 2 maksudnya, bukan 3. 1 John 2 ayat 18. Ini aku sambil lihat HP ya, bisa tahu. Nah, di sini bahwa anak-anak kecil yang ada di akhir waktu, akhir zaman itu, dia akan mendengar, akan mengetahui orang-orang yang anti Kristus, tidak percaya bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat kita. Ya, itu istilahnya. Dan bahkan Yesus sendiri, bahkan sekarang pun ada yang bilang bahwa aku bukan Kristus. Ya, orang-orang hukum Taurat itu yang bilang bahwa aku bukanlah Kristus. Tapi ingat bahwa nanti di zaman sekarang ini banyak orang yang percaya bahwa ya Tuhan Yesus adalah Kristus, tapi nggak menurut perintahnya. Tapi kebalik sama orang dulu, zamannya Kristus yang kedatangannya dia yang pertama kali. Orang-orang ya dia menurut, banyak yang menurut, dan tapi dia nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada ya, atau dia itu adalah Yesus Kristus. Seperti itu. Dan inilah 2 ayat yang untuk aku kasih teman-teman di hari ini, untuk kasih tahu bahwa Kristus yang kita kejar itu adalah Kristus yang kita, saat dia datang, kita semua orang di dunia bisa lihat. Kalau nggak semua orang bisa lihat langsung, itu bukan Yesus Kristus, tetapi adalah Kristus yang palsu. Seperti itu ya. Itu untuk nggambarin langkah kepada Kristus itu, maksudnya bukan hati-hati aja. Kristusnya ini bukan Kristus yang palsu, tapi Kristus yang sebenarnya yang akan datang. Dan di saat ada Kristus palsu datang, artinya Tuhan Yesus akan datang. Seperti itu. Yang asli ya, Tuhan Yesus yang asli akan datang. Kalau Tuhan Yesus atau Yesus yang palsu datang,
Artinya saat itu adalah tanda bahwa Tuhan Yesus telah datang, dan itu benar-benar segera datang. Gak cuma pekabaran yang biasa bilang orang Kristen itu bahwa Yesus segera datang, Yesus segera datang, tapi nggak tahu kok Yesus nggak datang ya. Udah 2 tahun, 3 tahun kok nggak datang. Ya, itu aja teman-teman. Itulah pelajaran hari ini. Dan ini hari Rabu ini untuk menggantikan papaku yang udah rekaman di hari kemarin. Dan ya teman-teman, kalau ada pertanyaan apapun yang teman-teman mau tanyain, nggak usah dari video ini, kalian bisa tanyain di short shotnya aku yang terakhir ya. Dan aku akan lanjutin lagi short shotnya, naik-naik, dan aku akan jelasin ayat-ayat yang konteks ayat-ayatnya. Oke teman-teman, tonton terus LGWC channel dan listen terus bersama-sama dengan orang yang satu frekuensi, dan juga listen bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.